Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Aini Maskuro. Saya guru IPA di SMP Negeri 3 Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perubahan fisika dan kimia materi IPA kelas 7 semester 1. Adapun capaian pembelajaran, pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, telah memisahkan campuran sederhana. Adapun tujuan pembelajaran IPA kali ini tentang pemahaman IPA, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fenomena perubahan fisika dan kimia setelah melakukan pengamatan dan percobaan dengan benar. Baik sahabat, sebelum mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia, ayo kita ingat kembali definisi dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat kertas yang masih utuh, kemudian kita sobek. Maka kertas akan berubah ukuran dari yang ukurannya besar berubah menjadi lebih kecil. Hal ini sifat materi pada kertas tetap sama walaupun telah mengalami penyobekan. Jadi sahabat, dapat disimpulkan definisi perubahan fisika adalah materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terdapat beras, kemudian dia berubah menjadi nasi setelah dimasak. Nah, apakah nasi dapat berubah kembali menjadi beras? Tentu tidak. Hal ini nasi mengalami proses reaksi kimia atau perubahan kimia. Jadi sahabat, dapat disimpulkan definisi perubahan kimia. Materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan. Perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Hal ini juga disebut perubahan yang bersifat irreversibel. Baik sahabat, untuk mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, perhatikan tabel berikut ini. Untuk perubahan fisika, dia tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan pada perubahan kimia, ya, dia menghasilkan zat baru. Yang kedua, pada perubahan fisika, sifat zat hasil perubahan sama, sedangkan perubahan kimia berbeda. Selanjutnya yang ketiga, sifat perubahan pada perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula atau disebut reversibel. Sedangkan untuk perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut irreversibel. Yang keempat, pada perubahan fisika tingkat perubahannya hanya terjadi pada bentuk zat. Sedangkan pada perubahan kimia, perubahan terjadi hingga pada susunan unsur atau molekul zat tersebut. Baik sahabat, pernahkah sahabat mendengar istilah biobriket? Tentu pernah. Nah, biobriket ini merupakan bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami proses pemampatan dengan daya tekan tertentu. Berikut proses pembuatan briket daun kering dari daun jati, beserta perubahan fisika dan kimia yang terjadi. Untuk menguji pemahaman sahabat, ayo kita berlatih. Perhatikan latihan soal berikut. Tentukan
manakah yang tergolong perubahan fisika dan manakah yang tergolong perubahan kimia dari pernyataan berikut. Yang pertama, beras diubah menjadi tepung. Yang kedua, kayu diubah menjadi kursi. Yang ketiga, bola lampu listrik menyala. Yang keempat, singkong menjadi tapai. Yang kelima, gula dilarutkan dalam air. Yang keenam, pembakaran kayu. 7. Makanan basi. 8. Susu diubah menjadi keju. 9. Perkaratan besi. Dan terakhir 10. Air berubah menjadi es. Lalu, jelaskan pula alasannya ya sahabat. Sahabat di seluruh Indonesia, demikian pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terus semangat belajar bersama platform Merdeka Mengajar sebagai referensi belajar, mengajar, dan berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.